Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-13 dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ini khadim. Khadim itu pelayan, pembantu lah. Kalau sekarang namanya ART, asisten rumah tangga. Ya, kalau saya nggak punya bu, karena yang kerja kita aja bareng-bareng sama istri. Ya, tapi kalau dakwah, kalau jadwal jauh tuh seperti maulid, peringatan maulid, saya punya asisten, sopir dan yang upload ke medsos dan ke YouTube. Ada 2 asistennya, santri. Nah, hari ini kita bahas hadisnya ringkas, padat, maka mudah untuk dihafalnya. Ya bu, apa hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pendek kan? Hanya satu baris. Tidak dianggap beriman salah seorang kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ada beberapa hal ini yang perlu dijelasin. Pertama, la yu'minu, tidak dianggap beriman. Iman tahu, iman itu artinya adalah tasdikun bil qalbi. Iman apa? Tasdikun bil qalbi. Yang kedua, af'alun bil apa? Aqwalun bil qaul, mengucapkan dengan lisan. Wa arkanun bil jawari, dibuktikan oleh hati. Jadi iman itu ya membenarkan dengan hati, bahasa Indonesia ya. Membenarkan dengan hati. Yang kedua, iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, dengan lidah. Yang ketiga, membuktikan dengan perbuatan. Membuktikan dengan perbuatan, itu iman. Jadi tidak bisa yakin di hati doang, tidak bisa dengan ucapan doang, harus dibuktikan. Itu iman. Itu secara istilah. Kalau secara bahasa sih iman itu yakin. Ya, iman itu kokoh, ya, keyakinan yang kokoh dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal. Itu iman. Makanya ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Pernah nggak bu? Saya bagi ini. Udah jelasin apa bedanya muslim, mukmin, muttaqin? Ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Ini artinya orang bertakwa, orang beriman, orang muslim. Lalu kita lihat bedanya apa? Perbedaan antara mukmin, muttaqin, mukmin dan muslim. Bedanya sama-sama dia orang Islam. Tetapi perbedaannya adalah kalau muslim seluruh perintah Allah itu baru tahapan kewajiban. Kalau mukmin seluruh perintah Allah sudah jadi kebutuhan. Kalau muttaqin seluruh perintah Allah itu jadi kenikmatan. Itu bedanya. Jadi kita bisa menilai diri kita masing-masing. Saya tanya bunda di sini semua, apakah muslim, mukmin atau muttaqin? Yang nilai bukan ustaz, yang nilai bukan orang lain, yang nilai kita yang merasakan. Contoh, sholat, kita laksanakan sholat, apakah baru sekedar kewajiban, apa sholat sudah jadi kebutuhan, atau
sudah jadi kenikmatan. Ini kan bahasanya zauq perasaan. Kalau masih kewajiban, biasanya itu sholat berat, asal-asalan. Yang penting kan sholat, mau khusyuk mau tidak, mau benar mau tidak, yang penting dia muslim, dia sholat. Makanya jangan heran ada orang sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Dia sholat tapi juga ngerumpinya rajin. Dia sholat bikin status yang membuat orang panas rajin. Ya, itu namanya baru sekedar kewajiban. Makanya kadang-kadang sholatnya itu ditunda-tunda karena sibuk dengan dunianya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan nonton sinetronnya, sibuk dengan nonton acara gosipnya, sibuk dengan cucunya. Akhirnya sholatnya ya ditunda, zuhurnya keasaran, asarnya maghribnya isanya ketiduran, subuhnya kebablasan. Itu baru ibadah kewajiban itu berat. Kalau sudah jadi kebutuhan, mungkin dia meningkat. Jadi perintah Allah itu dia butuh. Kenapa dia merasa butuh? Karena dia tahu manfaat hikmah dari apa yang dilaksanakan. Sholat, kebutuhan dia butuh dengan sholat. Sama seperti dia butuh dengan makan, butuh dengan minum. Dengan makan badannya sehat, kuat, bisa beraktivitas. Dengan minum dia tidak haus, bisa bekerja, mencari nafkah. Tahu hikmah manfaatnya, maka dia melaksanakan ibadah sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Ibu butuh dengan duit? Pasti dong, butuh. Nah, butuhnya itu menyebabkan kita perlu melaksanakannya. Jadi sudah meningkat tuh. Yang tadinya terpaksa sholat, sekarang dia sudah nggak terpaksa lagi, dia butuh dengan sholat. Makanya dia bukan hanya 5 waktu, ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, ditambah dengan tahajud duha, ditambah dengan hajat istikharah, ditambah dengan sholat taubat, sholat tasbih. Kenapa dia butuh dengan sholat? Dia butuh dengan puasa, dia butuh dengan zakat, infak, sedekah, dia butuh dengan haji umroh, dia butuh dengan ngaji. Itu sudah jadi kebutuhan. Kalau kita merasakan seluruh perintah Allah sudah jadi kebutuhan, kita meningkat, berarti kita sudah mukmin. Nah, yang lebih hebat lagi, muttaqin. Siapa dia? Dia seseorang yang telah menjadikan semua perintah Allah itu sudah jadi kenikmatan, nikmat. Jadi sudah menikmati sholatnya. Seperti Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, dosanya diampuni, sholat tahajudnya lama panjang, bahkan sampai kakinya bengkak. Padahal Nabi udah dijamin masuk surga, dosanya sudah diampuni. Saya tanya, kita ini bukan Nabi, jaminan surga belum tentu, dosanya banyak belum tentu diampuni. Sobat tahajudnya ada yang kakinya bengkak. Ada di sini jamaah takwa kakinya bengkak lantaran sambungan. Saya mau usul lantaran semalam tahajud. Insya kita masih susah. Puasa bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya menahan makan minum, tapi seluruh tubuhnya berpuasa. Zakat bukan hanya zakat fitrah, zakat mal, infak, wakaf, amal jariyah, sedekah yang tunai yatim, janda-janda tua dia santuni, janda-janda muda. Ya karena memang itu ibu yang ngomong, pasti di situ jebakannya. Padahal Ustaz nggak ngomong begitu. Ya, kenikmatan haji umroh, kenikmatan ngaji ini begini sudah kenikmatan.
kamar kewajiban, kebutuhan, apa kenikmatan? Nah, nggak bisa tiga-tiganya, nggak bisa. Kalau kewajiban terpaksa berat, nggak menikmati. Kalau kebutuhan dia butuh. Kalau kenikmatan, suami baru pulang udah langsung ditarik ke kamar karena dia butuh, karena dia nikmat. Nah kayak begitulah kira-kira lah. Maksudnya supaya menyederhanakan, Bu, sekali menyederhanakan. Perintah Allah yang kita laksanakan ini kita bisa nilai. Yang nilai bukan orang lain, kita sendiri. Nah kalau kita bisa menilai, maka kita bisa menentukan kita ini baru muslim, apa sudah mukmin, apa sudah muttaqi. Kalau sudah nikmat dalam ibadah, belum masuk surga di akhirat, udah merasakan surga di dunia. Kalau kata Ustaz Arifin, al-jannah qoblal jannah, surga sebelum surga. Sudah nikmat dalam ibadah. Makanya kalau malam ini nggak tahajud, ada yang kurang dalam hidupnya. Kenapa? Karena belum menikmati ibadah. Ya, tapi saya yakin kalau ibu Haji Salimah aku rajin bangun malam. Masalahnya ngapain bangun malamnya? Nah, bisa Pak, pipis udah tahajud gitu Pak, jangan terlalu jujur gitu. Mari kita lagi ke hadis sekarang. La yu'minu, tidak dianggap beriman. Siapa yang beriman? Orang yang tidak mencintai saudaranya seperti saudaranya sendiri. Siapa yang dimaksud saudara? Siapa Bu yang saudara, Bu? Saudara sesama akidah yang sama, imannya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Itulah muslim. Kalau dia sholat caranya sama, ibadahnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, maka dia saudara kita. Dari manapun negaranya, warna kulitnya apapun, kuning langsat, sawo matang, sawo busuk, hitam, apapun, dia saudara kita. Dia bahasanya apapun, bahasa Jawa, Inggris, Hong Kong, Cina, Jerman, Korea, bahasa apapun dia saudara kita. Kemudian dari negara apapun, negara Amerika, Inggris, Yunani, Hong Kong, Cina, Korea, Jepang, Australia, semua saudara kita. Siapapun, agama apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, kalau Tuhannya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, dia adalah saudara kita. Apa dalilnya? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini dalilnya Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Kita semuanya bersaudara. Ya Bu, contohnya ketika ibu yang udah haji, udah umroh, kan sama kan? Bahasanya sama ketika tawaf, ketika sa'i, melempar jumrah, ketika sholat, bahasanya sama. Walaupun dari mana negara pun, dari negeri Cina, Allahu Akbar, dari Jepang, Allahu Akbar, dari Korea, Allahu Akbar, dari Inggris, Allahu Akbar, dari Amerika, dari Jerman, semuanya sama, takbirnya sama, bacaannya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, pakaiannya sama. Itulah namanya persaudaraan dalam Islam. Jadi tidak mengenal mazhab apapun, tidak mengenal suku apapun, bahasa apapun, warna kulit apapun, negara apapun. Makanya kalau ada saudara kita tersakiti, maka kita pun merasakan sakitnya. Sama seperti satu tubuh. Contoh, ibu jatuh dari motor, mulut spontan ngomong aduh, kaki berdarah, meriang, badan, semuanya spontanitas, itu nggak perlu diundang, nggak perlu diundang itu mulut, nggak perlu diundang itu kaki, nggak perlu diundang itu badan, merasakan semua, bengkak, meriang, panas dingin, mulut ngomong aduh, spontanitas. Saudara kita saat ini dibantai di Gaza, di Palestina, anak-anak dibantai di Gaza.